pelajaran kita pada hari ini, pada pagi ini. Sebelum pelajaran kita mulai, Bapak meminta dulu kepada ketua kelasnya untuk memimpin doa. Siap, siap. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Menurut kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Selesai, ucapkan salam kepada Bapak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, seperti biasa setelah kita berdoa, Bapak meminta kamu berdiri semuanya untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Semuanya berdiri. Oke, 1, 2, 3. Baiklah, Bapak akan mengecek kehadiran kamu pada pagi hari ini sebelum materi kita mulaikan. Apakah ada Bapak semua yang sudah hadir pada pagi hari ini? Bapak semua hadir. Oke, jadi semuanya hadir ya. Berarti dalam keadaan sehat semua. Alhamdulillah, jarak-jarak peserta didik pun hadir semuanya. Jadi hari ini mungkin diberi oleh Allah kesempatan dan wajib kita syukuri nikmat sehat tersebut. Nah, baiklah Bapak semua, untuk perlengkapan alat tulisnya dipersilakan ditaruh di atas mejanya masing-masing. Oke, pulpennya, bukunya yang dirasa penting untuk pelajarannya silakan ditaruh di atas mejanya. Nah, oke, anak Bapak semua, untuk materi kita pada pagi hari ini yaitu masalah tenaga kerjaan dalam pembangunan ekonomi. Sebelum Bapak
melanjutkan materi ini, Bapak ingin mengulas kembali materi kita yang telah berlalu. Nah, kemarin materi kita yang telah berlalu adalah mengenai pendapatan nasional dan pendapatan per kapita. Nah, masih ingat kan pendapatan per kapita? Untuk menghitung pendapatan per kapita itu apa rumusnya kemarin? Jumlah penghasilan nasional dibagi jumlah penduduk. Oke, jumlah pendapatan nasional dibagi dengan jumlah penduduk. Nah, hasilnya inilah yang disebut dengan pendapatan per kapita. Nah, tahukah kamu bahwa pendapatan per kapita kita berdasarkan data statistik pada tahun 2018 kita itu urutan berapa? Urutan kelima, Pak. Urutan kelima. Yang pertama yaitu posisi negara apa? Oke, Singapura. Ini khusus ya anak bapak, negara-negara yang ada di ASEAN ya. Nah, ada negara yang terdapat atau tergolong di dalam ASEAN itu ada 10 ya, keluar dari Timur Leste ya. Timur Leste nggak masuk. Nah, seperti itu ya. Jadi Singapura ini posisi pertama. Yang kedua siapa? Brunei Darussalam. Yang ketiga Malaysia. Oke, yang keempat Thailand. Kelima Indonesia. Keenam Filipina. Ketujuh Taiwan. Coba ke-9 dekor. Myanmar, Pak. Minta 10 Kamboja. Oke, berarti kamu masih ingat ya materi yang telah lalu. Nah, sekarang kita lanjut ke materi kita ini. Bapak akan memberi gambaran dulu ya, gambaran dulu mengenai permasalahan tenaga kerja yang ada di Indonesia. Nah, pada masa Covid, masih ingat kan pada masa Covid apa yang terjadi? Masih ingat ya. Nah, di sini kita bahas nih mengenai ketenagaan kerja pada masa Covid-19. Di mana pada waktu itu apa yang terjadi mengenai ketenaga kerjaan, Firman? PHK, Pak. Oke, menurut Firman banyaknya tenaga kerja yang di PHK. Apa itu PHK? Pemutusan hubungan kerja ya, pemutusan hubungan kerja. Nah, di sana bisa kita lihat bahwa banyaknya tenaga kerja yang kehilangan pekerjaan. Nah, dikarenakan apa kira-kira bisa dikarenakan PHK? Perusahaan tidak sanggup lagi memenuhi kewajibannya, sehingga untuk mempertahankan usahanya terpaksa di PHK karyawan sebagian. Nah, karena pendapatan perusahaan sudah menurun. Oke ya, anak bapak semua, kita lanjut materi inti kita, yaitu permasalahan ketenaga kerjaan dalam pembangunan. Nah, sebelum bapak melanjutkan permasalahan kita ini atau materi kita pada pagi hari ini, bapak ingin mengajak kamu untuk espriki, agar kamu tidak merasa bosan dan tidak merasa tegang di dalam belajar. Oke, kita mulai ya. Espriknya yang mudah-mudah saja, yang penting kamu happy. Oke, kita mulai. Kalau kau senang hati tepuk tangan, kalau kau senang hati petik jari, kalau kau senang hati mari kita lakukan, kalau kau senang hati letak kaki. Oke, tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Oke, kamu sudah speaking, artinya sekarang kamu sudah fokus dalam menerima
pembelajaran ya. Tadi sudah melihat katanya, sudah mendengar, fokus lagi. Oke, sudah siap untuk menerima pelajaran? Oke, kita mulai ya. Nah, permasalahan ketenagakerjaan dalam pembangunan ekonomi. Nah, dari video ini kita kupas sedikit masalah ketenagakerjaan. Nah, dalam pembangunan ekonomi. Nah, anak-anak bapak semua pasti tahu bahwa ketenagakerjaan ini berpengaruh di dalam pembangunan ekonomi. Apabila tenaga kerja Indonesia memiliki sumber daya yang baik, maka pembangunan ekonomi bisa berjalan dengan lancar. Nah, tetapi sebaliknya, apabila nih masalah ketenaga kerjaan yang di Indonesia ini kualitasnya rendah, ini akan menghambat pembangunan ekonomi. Nah, seperti itu ada Bapak ya, mengenai permasalahannya. Sekarang kita masuk ke subjudulnya. Nah, adapun materi kita pada pagi ini, subjudulnya itu mengenai pengertian tenaga kerja, angkatan kerja, kesempatan kerja. Nah, masalah tenaga kerjaan, jenis-jenis tenaga kerja. Dan ini yang nomor 4 ini materi kita berikutnya. Untuk pertemuan yang selanjutnya yaitu upaya meningkatkan kualitas tenaga kerja. Namun di sini tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah di mana kamu mampu untuk menganalisis pengertian dari tenaga kerja, angkatan kerja, dan kesempatan kerja. Nah, tujuan pertama kita ya. Tujuan yang kedua kita, kamu mampu untuk menyebutkan jenis-jenis tenaga kerja. Nah, dan yang ketiga, kamu mampu untuk menganalisis permasalahan ketenaga kerjaan. Nah, ini tujuan kita harus tercapai pada pagi hari ini. Oke, next kita lanjut. Pengertian tenaga kerja, angkatan kerja, dan kesempatan kerja. Nah, kita bahas dulu tenaga kerjaan. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, ketenaga kerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan masalah tenaga kerja. Nah, pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Artinya, ketika kita belum bekerja atau sedang bekerja atau setelah selesai bekerja, inilah yang disebutkan dengan ketenaga kerjaan. Nah, paham maksudnya ya? Nah, paham. Yang kedua, ada tenaga kerja. Nah, apa itu tenaga kerja? Tenaga kerja adalah penduduk yang memasuki usia kerja serta siap bekerja jika terdapat kesempatan kerja. Nah, namun tenaga kerja ini untuk beberapa negara ini berbeda ya, Bapak semua, tergantung undang-undang yang berlaku di negara mereka. Kita ambil contoh khusus Indonesia, yaitu minimal usianya 15 sampai dengan 64 tahun. Itu kita sendiri ya, untuk negara kita. Kalau di India lain lagi, 16 tahun, 14 tahun sampai dengan 64 tahun. Nah, artinya diatur semua berdasarkan negara masing-masing. Jadi untuk Indonesia tidak boleh mempekerjakan anak di bawah umur. Nah, kalaupun boleh misalnya usia 13, 14, 15 dipekerjakan, dia harus pekerjaan ringan, ya, pekerjaan ringan, asalkan tidak mengganggu fisiknya, mental, kesehatan, sosial, dan lain-lain. Boleh dikerjakan, tapi itu syaratnya ya. Oke, kita lanjut. Angkatan kerja. Nah, angkatan kerja adalah tenaga kerja yang siap, mampu, dan berkeinginan atau bersedia untuk bekerja
jika terdapat kesempatan kerja, baik yang sudah dapat pekerjaan maupun yang sedang mencari pekerjaan. Nah, ini disebut dengan angkatan kerja. Nah, walaupun dia sebelum dapat pekerjaan atau yang sedang bekerja, yang jelas maksud angkatan kerja ini, mereka ini memiliki kemampuan untuk bekerja dan mau untuk bekerja. Bukan artinya dia ini malas ya. Nah, itu maksud dari angkatan kerja. Kemudian di dalam angkatan kerja ini, Bapak semua, ada terdapat dua unsur pokok. Yang pertama ada pekerja. Apa itu pekerja? Orang yang mempunyai pekerjaan atau orang yang sedang bekerja. Oke, pekerja adalah orang yang mempunyai pekerjaan atau orang yang sedang bekerja. Ini disebut dengan pekerja. Ini contohnya Bapak adalah sebagai pekerja. Karena Bapak sudah memiliki pekerjaan, yaitu seorang guru. Oke. Kemudian unsur yang kedua yang terdapat di dalam angkatan kerja tadi adalah pengangguran. Nah, apa itu pengangguran? Oke, orang yang tidak memiliki atau orang yang tidak mempunyai pekerjaan atau orang yang sedang mencari pekerjaan. Yuk kita lihat nih, di lingkungan kita banyak yang pengangguran, ya kan? Nah, ini kenapa mereka ini bisa menjadi pengangguran? Nah, ini dikarenakan terbatasnya lowongan pekerjaan. Kemudian pengangguran ini ya Bapak semua, ini sangat berdampak nih di dalam kehidupan sehari-hari. Kira-kira menurut kamu apa sih dampak pengangguran ini? Iya, tidak mendapatkan penghasilan. Nah, kemudian dampak dari tidak mendapatkan penghasilan ini akan timbul yang namanya apa kira-kira? Tindakan kriminalitas. Nah, ini sudah menyebar nih kalau sudah masuk ke dalam tindakan kriminalitas ini, sudah masuk ke ranah hukum. Kerja adalah suatu keadaan atau peluang kerja tersedia bagi para pencari kerja. Nah, jadi secara simpulnya bahwa kesempatan kerja ini adalah lowongan pekerjaan bagi para pencari kerja. Nah, di dalam kesempatan kerja ini terkadang tidak ada pemerataan, ya kan? Banyak yang terjadi, khususnya di Indonesia. Misalkan di Pulau Sumatera ini misalnya, lebih banyak misalnya lowongan pekerjaan daripada tenaga kerja. Karena penduduknya lebih sedikit. Kita lihat misalnya di Pulau Jawa yang penduduknya sekitar lebih kurang 150 juta jiwa. Nah, lapangan pekerjaannya sedikit, sementara tenaga kerjanya banyak. Ini akan mengakibatkan pengangguran. Nah, kira-kira berapa sih jumlah penduduk kita di seluruh Indonesia ini? 270 juta jiwa, lebih kurang ya, tidak bisa kita pastikan. Lebih kurang 270 juta jiwa jumlah penduduk Indonesia yang tersebar di beberapa pulau di Indonesia. Ada Pulau Kalimantan yang paling besar ya, Kalimantan. Yang nomor 2 ada Pulau Sumatera. Yang ketiga ada Pulau Papua. Keempat ada Pulau Sulawesi. Nah, yang kelima baru Pulau Jawa. Ini pulau-pulau besar ya Bapak semua yang terdapat di Indonesia. Oke, next. Nah, jenis-jenis tenaga kerja. Nah, sini nanti, kamu harus memahaminya ya, jenis-jenis tenaga kerja ini. Karena kamu nanti bakalan menjadi tenaga kerja. Nah, setelah nanti lulus dari SMA ini ada beberapa kemungkinan nih. Kalau udah melanjutkan perguruan tinggi, bekerja,
atau mungkin bisa jadi kamu dilamar oleh orang. Ya, ada tiga kemungkinan biasa yang terjadi di sekolah kita ya. Nah, kalau Bapak sarankan lebih baik kamu melanjutkan dulu ke perguruan tinggi dan nanti ada swasta. Oke, jenis-jenis tenaga kerja berdasarkan kemampuannya. Oke, berdasarkan kemampuannya, tenaga kerja itu dapat dibagikan menjadi tiga. Apa saja? Oke, yang pertama tenaga kerja terdidik, yang kedua tenaga kerja terdidik, yang ketiga tenaga kerja oke, tidak terdidik dan tidak terlatih. Ini yang poin ketiga. Apa itu tenaga kerja terdidik? Nah, tenaga kerja terdidik ini diperoleh dari sekolah formal, ya, atau mereka ini menempuh pendidikan. Contohnya guru, terus dokter. Ini contoh dari tenaga kerja terdidik. Semua mereka memperoleh gelar guru, gelar dokter diperoleh dari sekolah formal atau pendidikan ya. Kemudian yang kedua, ada tenaga kerja terlatih. Nah, kalau tenaga kerja terlatih ini dia tidak perlu menempuh pendidikan sampai perguruan tinggi ya, S1, S2. Nah, jadi apa bedanya dengan tenaga kerja terdidik? Nah, untuk tenaga kerja terlatih ini dia cukup untuk berlatih sampai mereka ini mengerti atau paham atau mengulang-ulangi latihannya sampai mereka ini bisa. Itu namanya tenaga kerja terlatih. Apa contohnya kira-kira? Supir, ya. Apa lagi? Pelukis. Nah, itu kan termasuk ya. Karena mereka ini tidak memerlukan pendidikan, hanya saja mereka ini berlatih terus-menerus sehingga mereka paham atau mereka sampai bisa. Nah, memang ada kursus ya, kursus pakas, kursus tadi nyetir ya. Tetapi kita lihat sekarang anak-anak sekarang ini yang ada di lingkungan kita tanpa kursus nyetir mereka bisa nyetir sendiri kan. Nah, bahkan yang listrik tabraknya atau masuk ke bondar duluan ya. Nah, namanya itu risiko ya. Tidak pekerjaan seperti pasti ada risikonya. Nah, yang ketiga lagi nih. Apa yang ketiga? Tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih. Nah, ini lagi lebih parahnya lagi. Artinya lebih enak ya. Tidak perlu sekolah tinggi, menempuh perguruan tinggi ya. Tidak perlu latihan sampai diulang-ulang sampai bisa gitu ya. Nah, di sini hanya mengandalkan otot, tenaga ya. Nah, jadi kalau fisiknya kuat, mereka bisa menjadi tenaga kerja. Apa contohnya di sini? Kuli. Lagi apa contohnya? Iya, pembantu. Tukang beca. Nah, ini tukang beca harus punya otot yang kuat ya. Jangan coba-coba nih kalau mengayu beca nanti kalau kurus yang ada kakinya tercecer di sepanjang jalan. Nah, jadi harus mengandalkan otot. Nah, kita perhatikan di sekitar kita mengenai tenaga kerja apa yang banyak kamu temui? Tenaga kerja? Iya, termasuk di mana dia? Kategori apa? Tidak terdidik dan tidak terlatih. Nah, seperti yang bilang tadi, mendodos Pak. Nah, mendodos itu kan tidak perlu pendidikan tinggi ya. Hanya saja dia memiliki otot yang kuat, yang besar, mampu mengangkut sawit yang beratnya 2 pikul atau 200 kilo ya dalam bahasa kita. Nah, kemudian selain dari ini tenaga kerja terdidik, ada nggak kamu temui di lingkungan kamu? Ada nggak? Ada.
Apa contohnya? Ada bidan, ya kan? Ada bidan desa ya tempat kita. Ada perawatnya, ada bu guru, pak gurunya. Mereka ini semua tenaga kerja terdidik. Nah, ada tenaga kerja terlatih? Ada. Apa? Supir. Lagi? Tukang masak, tukang pangkas. Pasti ada tukang pangkas di kampung tempat kamu kan? Ya, ini termasuk dia tenaga kerja terlatih. Nah, kemudian berdasarkan hubungannya dengan produk. Nah, tenaga kerja ini dibagi menjadi dua. Ada tenaga kerja langsung, ada tenaga kerja tidak langsung. Nah, apa pula bedanya ini? Yuk kita simak ya. Bahwa tenaga kerja langsung artinya tenaga kerja ini langsung berhadapan dengan produksi barang ya. Nah, mulai dari produksi barangnya sampai ke bagian biayanya. Ini namanya tenaga kerja langsung. Mereka berada di belakang layar. Mereka yang semua memproduksi produk-produk tersebut. Nah, itu namanya karyawan bagian produksi. Kemudian ada tenaga kerja tidak langsung. Nah, yaitu tenaga kerja tidak langsung ini tenaga kerja yang di pabrik yang tidak terlibat secara langsung pada proses produksi. Karena tenaga kerja ini dia hanya memasarkan produknya saja. Apa melimpah jumlah tenaga kerja? Karena banyaknya jumlah penduduk Indonesia. Nah, kemudian yang kedua rendahnya kualitas tenaga kerja Indonesia. Ini rendahnya apa faktornya? Karena pendidikannya rendah. Nah, pendidikan kita rendah sehingga kualitas tenaga kerja menjadi rendah. Kemudian lanjut pengupahan. Keempat, pemutusan hubungan kerja sering terjadi juga ya di Indonesia. Terjadi apalagi pada pandemi kemarin kan banyak tenaga kerja yang di PHK. Oke, Bapak lanjut saja ya. Kemudian tenaga kerja Indonesia TKI, artinya ini tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri yang bermasalah. Nah, ada yang terlibat dalam hukum, ada majikan yang menyiksa pembantu yang berasal dari Indonesia, pergi sehat pulang sakit, ada lagi parah lagi, pergi sehat pulangnya meninggal. Ada kan? Coba nama Pak semua cari tahu ya mengenai informasi seperti itu. Nah, kita lanjut yang ketujuh, kesehatan dan keselamatan kerja. Nah, ini ya selalu ini terjadi di kalangan perusahaan. Banyak insiden-insiden yang tidak diinginkan ya. Namun ada upaya pemerintah mengenai kesehatan dan keselamatan kerja ini, yaitu dengan memberikan program BPJS, salah satu kepedulian pemerintah terhadap tenaga kerja Indonesia. Oke, Bapak semua. Nah, di sini untuk materi kita berikutnya ada upaya meningkatkan kualitas tenaga kerja. Ini untuk materi kita berikutnya. Dan Bapak menampilkan ada gambar di sini. Ini kira-kira gambar apa? Oke. Ini jenis tenaga kerja apa namanya? Latih. Oke. Ini gambar tenaga kerawat yang langsung terhubung dengan produk barang dan jasa tadi. Namanya tenaga kerja apa tadi? Tenaga kerja langsung. Nah, ini perhatikan, ini sama juga ya Bapak gambarnya. Ini di mana kesempatan kerja. Pada gambar ini banyaknya penduduk Indonesia yang melihat pengumuman apa nih ya, kayaknya lowongan pekerjaan ya, mencari lowongan pekerjaan atau kesempatan kerja. Di sini banyak mereka yang antusias melihat lowongan tersebut, apakah sesuai dengan kualifikasi pendidikan mereka atau tidak. Nah, ini apa ini? Gambar apa? Dokter. Dokter tadi jenis tenaga kerja apa? Ini.
mengidentifikasinya. Nah, sekarang Bapak akan memutarkan sebuah video. Pelaku industri mendesak isu. Nah, tunggu sebentar instruksinya. Nanti Bapak akan tanya sama kamu poin-poin apa ya, poin penting yang terdapat dalam isi video yang Bapak tampilkan ini ya. Kerja ditanggapi lebih serius. Buat investasi yang cenderung padat modal tidak mampu diimbangi oleh penyerapan angkatan kerja di dunia usaha. Apalagi peningkatan kualitas pendidikan masih menjadi pekerjaan rumah di sektor tenaga kerja. Sebanyak 58,26% tenaga kerja Indonesia berlatar pendidikan SMP ke bawah. Kelompok ini sulit masuk ke industri padat modal. Oleh karena itu, beberapa regulasi tentang tenaga kerja perlu segera dibenahi sehingga terasa manis bagi investor padat karya. Sistem pengupahan adalah salah satu poin yang dinilai perlu direvisi dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan jika tak ingin investor lari ke negara tetangga seperti Vietnam dan Myanmar. Kita pandang bahwa itu harus direvisi adalah menyangkut masalah perubahan. Jadi formula perubahan dan regulasi turunan itu harus dilihat kembali. Kedua adalah masalah pesangon. Pesangon ini juga harus dilihat apakah itu masih relevan karena pesangon dan upahnya yang membuat kapal ini tinggi. Ketiga adalah menyangkut masalah pensiun, masalah terkait dengan sistem pensiun kita. Menurut pengusaha, besaran upah misalnya sebaiknya ditentukan oleh perusahaan dan serikat buruh, bukannya kepala daerah. Pengusaha juga meminta adanya semacam asuransi PHK agar pesangon dapat dicicil. Pihak pekerja sendiri tidak anti terhadap perubahan. Toh selama ini aturan yang ada dirasa perlu ada penyesuaian dan tak semuanya untuk bekerja. Namun serikat buruh merasa revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan bukan hanya kepentingan pengusaha semata. Suara pekerja pun perlu didengar. Sebenarnya ayo kita duduk, konsep pengusaha tidak hanya merevisi pesangonnya saja. Kita libatkan pemerintah, bagaimana pemerintah juga membantu dalam bentuk subsidi-subsidi kartu pekerja harus real. Bahwa kemudian pekerja menolak pesangon, iya kalau itu langsung dihapus. Tapi ada solusinya, berani nggak? Misalnya pengusaha menaikkan jaminan pensiunnya, misalnya kami punya konsep sampai 8%, kita anggap tabungan. Jadi kita Revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan sedang dibahas secara tripartit antara pengusaha, serikat pekerja, dan pemerintah. Jalan tengah terbaik untuk kepentingan nasional diharapkan lepas dari urusan politik yang hanya menelurkan kebijakan populis. Aswani Rizky, Anggi Bedarwan, Kompas TV, Jakarta. Oke, anak bapak semua, tadi sudah mendengarkan, sudah melihat ya video Bapak tampilkan. Bisa menyimak? Bisa, Pak. Nah, tadi sudah Bapak suruh instruksinya menyimak nanti poin-poin apa kira-kira yang terdapat di dalam video ini masalah ketenagakerjaan yang ada di Indonesia. Coba siapa yang paling sudah sana siapa? Eti, Pak. Ya, coba Eti. Tentang revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan. Iya, tentang revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan. Ya, iya tadi yang didengarkan oleh Eti ya. Siapa lagi? Ya, coba Siti Aisyah. Pemerintah melakukan revisi dalam pemberian upah dan prasarana. Oke, pemerintah memberikan revisi dalam pemberian upah dan pesangon. Katanya. Ada lagi? Ayo, Pak. Ya. Sulitnya tenaga kerja Indonesia masuk ke dalam industri padat modal. Oke, sulitnya tenaga kerja Indonesia untuk masuk ke dalam industri padat modal. Nah, Bapak rasa itu yang poin-poin penting ya, yang banyak lagi sebenarnya. Karena waktu kita yang terbatas ini anak-anak semua. Nah, selanjutnya Bapak akan membagikan kamu dalam kelompok terdiri dari 4 kelompok. Nah, ada
Kelompoknya langsung membagikan anak semua. Ya, Pak. Nah, pertama kelompok literasi silakan duduk di kelompoknya masing-masing. Rusli, Tabila, Siti Aisyah, dan apa lagi? Nita, Coki. Silakan duduk berdasarkan kelompoknya di sini. Silakan disusun ya meja sisinya semua. Selanjutnya yang kedua kelompok prestasi. Untuk kelompok prestasi pesertanya ada Eki, Pera, Rusdani, Firmansyah. Silakan dibuat, silakan. Oke, ada hari tambah baca buku. Sekarang kelompok prestasi mana? Ya, Pak Mas kalian. Prestasi Tabokano. Oke, reboisasi. Kali, Pak. Ya, apa yelnya? Tanam 1000 pohon. Yang keempat, lingkungan. Apa yelnya? Jangan buang sampah di jendela lagi ya. Oke, Bapak akan membagikan LKPD ke kelompok 1. Silakan kamu jawab. Lembar jawabannya atau tempat jawabannya silakan di belakangnya ya. Nah, dibaca artikelnya mengenai dampak ketenaga kerjaan pada masa COVID. Silakan dipahaminya semua. Oke, Bapak kasih waktunya sekitar 5 menit saja. Atau jika sebelum 5 menit sudah siap, boleh dikumpulkan. Oke, Pak. Jika ada problem, boleh ya sampaikan ke Bapak. Ya, Pak. Ya, Pak. Jika siap, Bapak rasa boleh ya dikumpulkan. Ya. Saya akan meminta satu kelompok yang tampil ke depan untuk membaca hasil ya, hasil diskusinya. Yaitu kelompok yang pertama ngumpul nih, kelompok literasi, prestasi ya maksudnya. Nah, silakan ambil aja ancang-ancang, ambil posisi menjelang kawannya siap. Enti ya moderatornya untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan Enti berdiri. Baiklah, kami dari kelompok prestasi akan menyampaikan hasil dari diskusi kami tadi mengenai dampak ketenagakerjaan pada masa COVID-19 di Indonesia. Yang pertama, ada berapa persentase tenaga kerja di Indonesia bekerja pada bidang pertanian pada tahun 2020? Persentase tenaga kerja pada masa pertanian itu ada sebanyak 29,04%. Yang kedua, akibat dampak adanya PSBB, pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami penurunan. Sebutkan sektor apa saja yang mengalami penurunan. Karena ada sektor transportasi, yang kedua ada sektor akomodasi, dan yang ketiga ada sektor pengolahan. 3. Berdasarkan data statistik pendudukan Indonesia, lebih dominan pekerja yang memiliki kualitas atau pendidikan rendah dibandingkan pekerja yang memiliki pendidikan tinggi seperti diploma dan sarjana. Pertanyaannya, berapakah persentase pendidik rendah dan persentase pekerja pendidikan tinggi? Tingkat pendidikan rendah itu memiliki 50,96 juta orang atau 38,89%. Sedangkan tingkat pendidikan tinggi itu ada 13,02%.
Yang keempat, kondisi ketenagakerjaan Indonesia masih dihadapi oleh berbagai masalah. Tuliskan permasalahan tenaga kerja yang ada di Indonesia berdasarkan artikel yang Anda baca. Jawabannya adalah adanya masalah pengangguran, rendahnya produktivitas, dan banyaknya pekerja yang bekerja di sektor informal. Baiklah, hanya itu yang kami diskusikan tadi. Saya harap teman-teman dapat mengerti dari yang saya sampaikan. Terima kasih. Oke, Bapak semua, apakah kamu punya pertanyaan yang ingin ditanya sama kelompok prestasi? Ada? Iya. Kelompok reboisasi. Mengapa pada masa COVID ketika dilakukan PSBB tingkat konsumsi masyarakat rendah? Mengapa? Lanjut. Dari kelompok literasi ingin bertanya, mengapa tenaga kerja di Indonesia banyak yang memiliki pendidikan rendah daripada pendidikan yang lebih tinggi? Ya, silakan Siti Aisyah. Mengapa persentase tenaga kerja di sektor pertanian lebih tinggi daripada sektor lainnya? Nah, bisa dicatat semua ya. Bapak kasih waktu untuk menjawabnya ya. Silakan berdiskusi. Baiklah, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok reboisasi. Jawabannya adalah karena pada PSBB aktivitas masyarakat dibatasi sehingga masyarakat yang memiliki penghasilan menengah ke bawah berdampak terhadap penghasilan mereka atau pendapatan mereka. Akibatnya daya beli masyarakat menjadi menurun. Oke, gimana? Apa sudah puas dengan jawaban dari kelompok prestasi? Sudah, Pak. Oke, Bapak harap kamu bisa ya memahami apa yang disampaikan oleh temannya. Lanjut pertanyaan dari kelompok berikutnya. Akan menjawab pertanyaan dari kelompok lingkungan, yaitu karena pada saat mereka menempuh pendidikan bermalasan belajar serta kurangnya dorongan dari orang tua dikarenakan faktor ekonomi sehingga tidak dapat terlanjut pendidikan yang lebih tinggi. Terima kasih. Ya, silakan yang terakhir. Pertanyaan yang terakhir. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok literasi. Jawabannya adalah karena untuk bekerja di sektor pertanian tidak perlu memiliki pendidikan yang tinggi. Selain itu, Indonesia memiliki tanah yang subur. Hal ini yang membuat masyarakat Indonesia banyak yang bekerja di bidang pertanian. Oke, Bapak semua. Apakah ada lagi yang mau ditanyakan? Sudah paham semua? Ya. Jadi Bapak menyinggung pertanyaan dari kelompok terakhir kelompok berapa tadi? Lingkungan. Nah, pertanyaan tadi apa? Mengapa presentasi gitu ya? Mengapa persentase tenaga kerja di sektor pertanian lebih tinggi ya dibandingkan sektor lainnya ya? Tadi sudah dijawab ya. Tambah sedikit lagi bahwa di Indonesia kan kita kan tanahnya subur ya. Nah, tanahnya subur, banyak hasil-hasil pertanian yang kita tanam bisa tumbuh dengan yang baik. Kemudian sesuai pula dengan kualitas kualitas sumber daya manusia kita masih rendah. Salah satunya apa solusi untuk memperoleh pekerjaan? Itu dengan cara bertani. Nah, tanah kita subur. Nah, saking suburnya ada besi yang tumbuh di jalan. Nah, ya kan? Ada juga apalagi cabai tumbuh di gigi. Nah, seperti itu ya. Mungkin Bapak rasa sudah oke semua ya untuk satu kelompok yang tampil. Silakan ditutup. Untuk kelompok prestasi silakan ditutup diskusinya. Oke, sampai sini saja diskusi yang dapat kami sampaikan. Sekian dan terima kasih.
Oke, silahkan kembali ke tempat posisi masing-masing. Silahkan atur tempat duduknya kembali ya mahasiswa. Untuk tugas di rumah, Bapak ada mengasih soal post-test ya. Soal post-test ini juga sama, dikerjakan secara kelompok berbentuk pilihan ganda. Silakan masing-masing ketua kelompok untuk mengambil soalnya ke depan. Nah, baik anak-anak semua. Sebelum Bapak menutup kegiatan kita pada pagi menjelang siang ini, Bapak ingin menyampaikan pesan kepada kamu agar lebih giat lagi belajar ya. Nah, lebih giat lagi belajar, banyak-banyak literasi, membaca buku ya, agar kamu menjadi tenaga kerja terdidik nantinya. Karena sekarang banyak sekali persaingan dalam dunia dunia ketenaga kerjaan. Jika tenaga kerja atau kamu tidak memiliki kualitas tenaga kerja yang baik, maka kamu akan tidak mampu bersaing dengan tenaga kerja yang lainnya. Bisa dipahami? Saya. Nah, ini pesan Bapak kepada kamu. Baiklah belajar. Kamu bisa membayangkan bagaimana mereka-mereka yang belum dapat pekerjaan, yang pengangguran, yang mereka ini pendidikan yang rendah, hanya tamatan SD, bahkan tidak sekolah, tamat SMP dan lain-lainnya. Oke, sebelum kita mengakhiri pelajaran kita pada hari ini, silakan ketua kelasnya untuk menutup doa, ya, maksudnya berdoa untuk mengakhiri pelajaran kita pada siang atau pada pagi menjelang siang ini. Silakan. Siap, gerak. Sebelum pulang, marilah kita berdoa. Siap, gerak. Sebelum pulang, marilah kita berdoa. Menurut kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai, kita bersalam pada Bapak Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum meninggal ruangan, Bapak harapkan kamu meninggalkannya dalam keadaan tertib,